Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahil dari kelas 3 PAI-A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Amiruddin. Langsung saja. Yang pertama yaitu filsafat dan pendidikan adalah dua istilah yang masing-masing memiliki makna dan hakikat tersendiri. Namun apabila dua istilah itu digabungkan, maka ia akan melahirkan definisi khusus pula. Dan yang menjadi pertanyaan di sini yaitu apa saja pengertian dari filsafat, pengertian pendidikan, dan pengertian filsafat pendidikan. Baik, akan saya uraikan. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Istilah ini mungkin seringkali terdengar di telinga, apalagi bagi yang sudah memasuki perguruan tinggi. Lantas sebenarnya apa pengertian filsafat? Jika dibahas secara etimologi, kata filsafat berasal dari istilah filosofia atau filosofos yang diambil dari bahasa Yunani. Filos sendiri memiliki arti cinta, lalu sofia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jika definisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan, sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan, serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen manapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Sedangkan filsafat menurut Plato ialah ilmu yang berusaha untuk mendapatkan pencapaian akan kebenaran, pengetahuan, dan sebenarnya. Filsafat menurut Aristoteles merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berisi kebenaran. Unsur-unsur dalam kebenaran tersebut meliputi ekonomi, metafisika, estetika, retorika, politik, dan juga logika. Filsafat yang dikemukakan Aristoteles sering disebut sebagai filsafat keindahan. Baiklah, yang selanjutnya B, yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dan awalan berarti keluar, jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah pada tingkat global. Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering dilakukan dan sebagian kecil orang tua memilih untuk mendidik homeschooling atau yang serupa untuk anak-anaknya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu C, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna sendiri, akan tetapi ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru dan khusus. Filsafat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum. Filsafat pendidikan memandang kegiatan pendidikan sebagai objek yang dikaji baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan, tetapi akhirnya semua mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Upaya ini semua aktivis pendidikan dan metode pendidikan untuk menentukan gerak semua aktivitas pendidikan. Hanya filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna sendiri, akan tetapi ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru dan khusus.
Filsafat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum. Filsafat pendidikan memandang kegiatan pendidikan sebagai objek yang dikaji baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Ada banyak definisi mengenai filsafat di sini. Pendidikan, tetapi akhirnya semuanya mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Dan baiklah lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pada hakikatnya dunia pendidikan itu sangat membutuhkan filsafat, khususnya bagi filsafat pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan kegunaan filsafat pendidikan terhadap dunia pendidikan. Baiklah, adapun kegunaan filsafat pendidikan bagi dunia pendidikan di sini yang pertama, tempat atau alat latihan berpikir serta peserta didik. Nah, di sini kegunaan filsafat pendidikan bagi dunia pendidikan yaitu sebagai tempat atau alat latihan berpikir bagi peserta didik. Yang kedua, sesuatu pemikiran yang menyelesaikan masalah pendidik, baik lingkup luas maupun mengerucut. Dan selanjutnya, memberikan pandangan yang luas bagi pemikirannya. Dan yang selanjutnya itu latihan berpikir sendiri. Baiklah, ke pertanyaan yang ketiga, yaitu manusia, filsafat, dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki hubungan yang sangat jelas dan sangat erat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebagaimana pertanyaannya. Saya akan mempresentasikan bagaimana letak hubungan antara manusia, filsafat, dan pendidikan itu sehingga nampak jelas hubungan di antara ketiganya. Yang pertama, hubungan filsafat dengan manusia. Ada penjelasannya. Begitulah hubungan antara manusia dan filsafat yang saling mengisi. Manusia mempelajari ilmu yang kemudian disebut berfilsafat. Filsafat memberikan titik temu antara kebutuhan manusia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menguak sebuah kebenaran di cabang ilmu. Dan hubungan selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan pendidikan. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidik. Karena manusia dapat tumbuh berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani ataupun bersifat rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Dan hubungan selanjutnya yaitu hubungan filsafat dengan pendidikan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal, cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidik bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Hubungan yang ketiganya antara hubungan filsafat dengan pendidikan, manusia dan pendidikan, dan hubungan filsafat dengan manusia. Manusia adalah subjeknya dan pendidik adalah objeknya dan filsafat adalah caranya. Jadi, maksud dari makna tersebut, filsafat dan pendidikan serta manusia adalah suatu hal yang berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dan lanjutkan dengan pertanyaan keempat, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa teori-teori pendidikan itu dari dulu sampai sekarang sangat diwarnai atau sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat. Keberadaan aliran-aliran filsafat ini pun telah berkontribusi besar terhadap perkembangan teori-teori pendidikan. Dengan demikian, masing-masing aliran filsafat ini mempunyai teori atau konsep tersendiri tentang pendidikan yang ideal. Mereka punya persepsi tersendiri tentang bagaimana proses pendidikan itu harus dijalankan sehingga bisa menghasilkan manusia-manusia terbaik. Dan pada akhirnya bisa berdampak positif terhadap peradaban dunia ke depan. Oleh karena itu, sini saya akan mempresentasikan bagaimana teori-teori pendidikan ideal yang ditawarkan oleh beberapa aliran di sini bawah ini, terutama tentang makna pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, pendidik guru, dan peserta didik atau siswa. Baiklah, yang pertama yaitu makna pendidikan. Makna pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidik sering terjadi di bawah
Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan secara otodidak. Dan selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap yang dididik. Dan selanjutnya kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di sini dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Dan selanjutnya metode pendidikan. Metode pendidikan di sini adalah cara praktis yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan agar bisa diterima oleh pelajar. Penggunaan metode dipilih sesuai dengan hakikat pembelajaran, karakteristik pelajar, jenis materi pendidikan, situasi dan kondisi lingkungan, serta tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu pendidik. Nah, sedangkan pendidik profesional menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 adalah orang dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan normal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis-jenis pendidikan tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk filsafat. Yang pertama yaitu filsafat idealisme. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang yang mental dan ideasional sebagai kunci di hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad 20, istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Dan selanjutnya filsafat realisme yang pertama yaitu pengertian filsafat realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Dan selanjutnya yaitu filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dan selanjutnya filsafat eksistensialisme, yaitu adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa pada abad ke-19 dan ke-20 yang sepaham, meskipun banyak perbedaan doktrinal yang mendalam, bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir tetapi juga individu manusia. Dan selanjutnya filsafat progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Dan selanjutnya filsafat perennial. Filsafat perennial di sini yaitu Latin Philosophia Perennis yang juga disebut perennialisme adalah sebuah sudut pandang dalam filsafat agama yang meyakini bahwa setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal yang merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin religius. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.